Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ardani dari Prodi S1 Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom dengan NIM 120194157 dan kelas TI 4311. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan tak mungkin lepas dari kehidupan manusia. Hal ini tentunya karena salah satu prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa perdagangan menguntungkan semua pihak. Dengan adanya suatu interaksi antara penjual dan pembeli, maka terbentuklah suatu sarana yang disebut pasar. Setiap pelaku usaha memiliki pasarnya masing-masing. Tak jarang para pelaku usaha terjun pada pasar internasional. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, ataupun pemerintah. Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Fakta di sini berupa teori-teori yang memperkuat bahwa adanya perdagangan internasional. Teori yang mendasari perdagangan internasional ada dua, yaitu teori keuntungan mutlak. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang dapat memproduksi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan di negara lain. Teori yang kedua ada teori keunggulan komparatif. Berdasarkan teori ini, meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang, negara tersebut dapat melakukan perdagangan internasional pada barang yang paling produktif dan efisien untuk diproduksi. Fenomena pada perdagangan internasional antara lain adanya perdagangan bilateral, yaitu perdagangan yang dilakukan antar dua negara. Kemudian adanya perdagangan regional yang dilakukan oleh negara-negara yang berada pada lingkup kawasan tertentu, seperti contoh ASEAN. Kemudian ada negara Uni Eropa. Kemudian adanya juga perdagangan multilateral, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh antar negara tanpa dibatasi kawasan tertentu. Permasalahan di sini, mengapa banyak sekali pihak mulai dari individu, perusahaan, hingga pemerintah yang lebih memilih untuk melakukan perdagangan internasional ketimbang di dalam negaranya sendiri? Banyak sekali faktor yang mengharuskan untuk terjun dalam perdagangan internasional. Biasanya suatu negara memiliki kendala pada ketersediaan sumber daya alam, sehingga perlu melakukan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi ketersediaan sumber daya alam. Adapun pada faktor produksi, kondisi tersebut terjadi di saat suatu negara memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun negara tersebut tidak memiliki modal dan pengetahuan untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Selain dilihat dari sektor sumber daya alam, biasanya perdagangan internasional terjadi karena suatu pihak ingin memperoleh keuntungan dari perdagangan antar negara. Keuntungan yang diperoleh meningkat karena semakin besarnya pangsa pasar dari barang yang diproduksi. Solusi di sini, setiap negara wajib berkontribusi dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk mempererat hubungan dengan negara lain, sehingga kerjasama dalam bidang lain dapat tercipta. Adanya perdagangan internasional akan memberikan devisa pada negara yang menjual barang ke luar negeri. Devisa ini dapat digunakan untuk membeli barang dari luar negeri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kesimpulannya, perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda, berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Ada dua teori yang mendasari perdagangan internasional, yaitu teori keuntungan mutlak dan teori keuntungan komparatif. Selanjutnya, penting sekali suatu negara untuk berkontribusi dalam perdagangan internasional, karena selain mempererat hubungan dengan negara lain, negara tersebut pun akan memiliki keuntungan berupa devisa pada negara. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.